Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, salam sehat dan berkah dalam. Ada suatu percakapan yang unik antara seorang petani dan tanahnya. Tanahku, terima kasih karena engkau sudah memberi hasil padi, jagung, dan buah yang berlipat-lipat. Terima kasih kembali Pak Tani. Pak Tani telah sangat mencintaiku. Bukankah semua itu karena Pak Tani telah membuatku subur dengan pupuk kompos? Ya, memang benar tanahku. Karena engkau subur, maka hasilnya sungguh memuaskanku. Aku pun puas Pak Tani dan bahagia karena telah menghasilkan berlipat-lipat. Relasi tanah dan Pak Tani sangat erat, sangat intim. Petani sangat mencintai tanahnya. Demikian pula sebaliknya, tanah menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Dalam Injil di hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-15 tahun liturgi A, dari Injil Matius bab 13, dikemukakan perihal tanah yang bakal digarap dan yang ditaburi benih. Ada berbagai jenis tanah. Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah dengan semak duri, dan tanah yang baik dan subur. Jenis tanah ini mempengaruhi kelanjutan hidup sehari-hari yang benih yang ditabur. Singkatnya, ada dua macam tanah. Pertama, tanah subur yang menghasilkan buah. Kedua, tanah yang tidak memberikan hasil alias mandul. Akibatnya, tanah itu akan ditumbuhi semak duri, berbatu-batu, dan kehilangan benih. Pertanyaannya adalah, siapa yang ditunjuk oleh perumpamaan itu, perumpamaan tanah itu? Dalam konteks Injil Matius, tanah yang mandul menunjuk kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka menolak kehadiran Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Mereka tidak mendengarkan Sang Sabda. Mereka menolak perubahan, sehingga mereka tidak mengalami transformasi karena tidak terbuka, berubah dan berbuah, serta menghasilkan buah yang melimpah. Pertanyaan berikut, siapa yang ditunjuk oleh tanah yang subur? Dalam Matius bab 12 ayat 50, Yesus mengatakan begini, siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudariku perempuan, dan ibuku. Mereka yang menjalankan kehendak Bapanya menjadi tanah yang memberi hasil. Arti menjalankan kehendak Allah itu ialah menuruti, melaksanakan setelah mendengarkannya. Jelas, mendengarkan Bapa berarti menerima yang disampaikan olehnya kepada manusia, yakni Yesus sendiri. Orang Farisi menolaknya, sehingga mereka menjadi tanah yang mandul. Sementara para murid menerimanya dan menjadi tanah subur bagi benih sabda. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, bagaimana semua itu bisa direnungkan dan diresapkan untuk kita saat ini? Pertama, kita dihimbau agar menjadi tanah yang subur, yang memungkinkan benih tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Juga diajarkan bagaimana menjaga agar berbuah, agar sabda telah ditaburkan itu tidak hilang atau terhimpit. Yang kedua, bila disadari bahwa benih sabda itu terancam si jahat, maka kita perlu berjaga-jaga agar benih itu tidak gampang terampas.
Dan yang ketiga, tanah gersang dijelaskan sebagai penganiayaan dan intimidasi yang sering dialami kaum beriman. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa diperbuat? Kita diminta berpikir. Bisa jadi sikap paling bijaksana ialah secara proaktif mencegah terjadinya keadaan itu. Bila toh terjadi, keadaan sulit selalu dihadapi secara frontal. Ada kalanya lebih baik menghindarinya. Kita dihimbau untuk selalu menemukan kebijaksanaan dalam beriman. Dengan demikian, kita akan pandai-pandai menghadapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit sabda Allah. Saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, benih sabda Allah itu kita terjemahkan semacam instruksi pemerintah, protokol kesehatan. Maka hendaknya kita di tanah subur dengan disiplin mentaati instruksi menjalankan protokol kesehatan itu dengan memakai masker bila keluar rumah atau bepergian, cuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, jaga jarak secara fisik tetapi tetap dekat secara hati, dan yang sejenisnya. Karena dengan begitu kita akan menghasilkan buah untuk kebaikan bersama. Hati Kudus Tuhan Yesus, jadikanlah kami semua menjadi tanah yang subur sehingga bisa menghasilkan buah berlipat-lipat, lebih-lebih untuk kebaikan bersama dalam situasi pandemi COVID-19, dalam upaya mencegah rantai pemutusan rantai penularan COVID-19. Bukalah hati dan hati untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Mu. Salam sehat dan berkah.